Namanya siapa? Soleh. Kecilin dulu, kecilin. Tole. Asli mana? Ya, Pak. Ya? Kenapa? Pan minta komentarnya. Iya. Pasar Batang. Oh, Pasar Batang. Sabran. Ya, ini kan mungkin di saat pandemi ini kan nggak sekolah ya. Ini untuk kegiatan ini bagus menurut jenengan? Bagus untuk kreativitas atau gimana? Ya, daripada nganggur ya. Daripada nganggur ya. Iya. Ini teman-teman yang muter anak-anak sekolah semua. Iya kan? Yang ini udah sekolah lah. Oh, itu yang sekolah ya, bosnya ya. Iya. Ya, kamu sekolah di mana? SD5. SD mana? SD5. SD 5 mana? SD5 Pasar Batang. Oh, namanya siapa? Namanya Dimas. Oh, Dimas. Kamu siapa namanya? Besok Darso. Sekolah di mana? MTS Marif. Masih? Masih. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Lah kamu sih? SMA. SMA mana? Puspo. Puspo ya. Ya, mungkin karena di sekolah lagi susah sih ya. Nggak bisa ada pertemuan akhirnya kayak begini ya. Lah sehari-hari muternya berapa kilo jalannya? Sampai 5 kilo ada? Lebih ya? Ya 5 kilo ya. Lah ini kalau dapat ini duitnya untuk apa nih? Ya, kebutuhan lah. Oh, untuk kebutuhan ya. Orang tua mungkin dibagi juga, mungkin kesulitan sih ya nyari pendapatan di saat pandemi ini ya. Bapak kerja apa, Mas? Hiburan. Penjaga kuburan. Makam. Oh, makam di mana? Sabran. Oh, Sapran ya, ya. Ya udah. Sekian. Eh? Sekian. Terima kasih. Oh iya, sekian, terima kasih ya. Ada pesan-pesan Bu buat anak-anak yang sekolah? Ada pesan-pesan apa? Kamu pesannya apa buat teman-teman yang lagi sekolah, apa yang di rumah aja? Ada pesannya nggak? Enggak. Nah, oh ya. Hei. Sini. Jagor. Mas, kecilin dulu, kecilin. Kecilin. Kayak jago dulu. Kecilin. Nah. Ini siapa namanya nih? Ya, kecilin dulu. Nah, kamu siapa namanya? Satria. Kecilin. Ya, ini jadi apa nih? Boneka Mampang. Iya. Nah, ini kamu udah berapa lama? Satria, 2 kali. Iya, 2 kali ya. iya 2 kali. Kamu sekolah di mana? Sekolah di SMP MTS Marif. Oh, SMP Mari. Iya, Udah baru 2 kali ya. iya. Sehari dapat berapa? Saya tidak Belum tentu. Kisar berapa? 50.000 apa 100? Ya, dibagi orang 3, orang 4 ya. Iya. Kalau kamu siapa namanya? Sahnun. Sahnun. Iya. Sahnun. SD mana sekolahnya? SD5. SD 5 Brebes. Oh, Pasar Batang Brebes. Nah, kamu sih? Saya Hah? SD5. 5 juga, SD 5 Brebes, Pasar Batang. Kenapa kayak gini nyari duit kenapa? Main lah. Main-main? Ya iseng-iseng. Lah, kalau dapat duitnya untuk apa? Ya buat beli jajan. Oh, beli jajan. Ah, iya. Nih yang boneka Mampang siapa namanya nih? Rahman. Oh, Rahman. Rahman udah nggak sumuk pakai boneka itu, Mas Rahman? Enggak. Kamu sekolahnya mana? MTS Marik. MTS Marif ya? Marif NU. Kelas berapa? Kelas 7. Oh, kelas 7. Ini kayak begini berarti kamu nggak dimarahin gurunya apa orang tua nggak? Apa tanpa pengetahuan orang tua? Orang tua tahu. Orang tua tahu ya? Oh gitu ya? Memang orang tuanya tahu ya? Ini rumahnya sama semua? Dekat, satu RT? Iya. RT mana? RT 3. RW? RW 1. Kelurahan? Pasar Batang. Oh, Pasar Batang. Blok Kompas bukan? Kompas lagi Indomaret. Lagi Indomaret ya? Iya. Ya udah, berarti ini harapannya nanti gimana? Nanti duitnya kalau ada kumpul banyak untuk beli buku atau apa? Ya buat sekedar kebutuhan lah. Kebutuhan aja ya, jajan ya, nggak minta orang tua ya, kita dari sendiri ya. Iya bagus. Buat nambah-nambah. Iya. Terus tanggapan Pak Tirto gimana, Pak? Ya selagi tidak mengganggu, ya kalau saya lihat nggak mengganggu. Nggak mengganggu, ya. Tidak mengganggu. Ya itu betul kreativitas berpariwisata itu benar. Dan ternyata banyak anak-anak yang berpikir
pikiran negatif, sekarang justru malah dia melakukan usaha kegiatan itu gitu loh. Kreativitas ya. Kreativitas nyari duit gitu loh. Iya. Tapi itu halal menurut Bapak ya? Halal menurut saya. Halal. Iya. Karena tidak nyopet, Oh, tidak nyopet, nolong, iya. tidak nodong. Iya. Jadi itu halal itu. Iya. Hanya butuh wadah saja. Ya? Ya, butuh wajah, butuh bimbingan, pembinaan gitu aja. Gitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijanarto, Kabid Kebudayaan dan sekaligus juga bagian dari penikmat seni di Brebes ini berkaitan dengan maraknya atraksi boneka mampang atau yang kita kenal boneka yang mengetengahkan tokoh-tokoh kartun animasi seperti Dora dan tokoh-tokoh manga yang sekarang ini marak di Kabupaten Brebes, terutama ketika mereka memasuk ke kampung-kampung ini menjadi hal yang perlu kita sikapi karena persoalan ini tidak hanya satu problem, karena munculnya ini satu sisi memang memiliki ide kreatif karena pengertian kreatif karena kebanyakan mereka sudah mulai mempertimbangkan aspek bagaimana menghias dan kemudian mereka melakukan kegiatan eksplorasi berkesenian. Namun yang paling kita sikapi adalah rata-rata dari mereka kebanyakan adalah anak-anak yang termasuk usia sekolah. Dan kita ketahui sampai sekarang ini Kabupaten Brebes dalam bidang pembelajaran masih menutup pembelajaran tatap muka, apalagi senyampang dengan surat edaran Bupati mengenai pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 11 hingga dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari 2021. Tentu ini akan berdampak besar bagi kegiatan-kegiatan di masyarakat, terutama kegiatan pembelajaran. Namun demikian, kita tidak menjustifikasi bahwa ekspresi boneka mampang ini sebagai bagian dari melihat dari sisi persoalan yang negatif. Dan kita ketahui sebetulnya beberapa dari sisi aspek berkesenian, soal teatrikal boneka sudah lama dikenal di wilayah Kabupaten Brebes. Contoh adalah Burok. Burok itu kita ada beberapa representasi simbol-simbol boneka yang rata-rata adalah dari binatang kayak binatang mamba, kemudian harimau, kemudian juga beberapa hewan-hewan yang muncul pada kesenian Burok, termasuk Dok-Dok Banjarharjo. Kemudian juga kita lihat pada kesenian Barongsai ada muncul binatang yang menjadi mitos dari kebudayaan masyarakat Cina seperti naga, kemudian kinlin. Nah, tapi kan kita melihat mereka ditata dengan cara yang menarik. Dan di Indonesia ada beberapa seniman yang sudah mengkhususkan tentang teater boneka dan bahkan mereka sudah lalu lalang ke luar negeri. Nah, dari sinilah mungkin yang bisa kita sikapi bagaimana mereka mengeksplorasi dengan batasan-batasan yang bisa dijadikan sebagai berkesenian. Dalam berkesenian itu dalam pengertian mereka layak untuk menjadi bagian dari seni pertunjukan dan memiliki tidak hanya arts tapi juga beberapa hal yang terkait dengan konsep dasar seni pertunjukan. Nah, kita melihat sebetulnya kita sudah melakukan fasilitasi terhadap beberapa kelompok-kelompok kesenian yang menggunakan basic dasar tradisi dan boneka itu. Contoh kayak Barongsai yang kita kenal dipimpin oleh Mas Margono, Barongsai yang di Banjarnegara itu sudah lama kita bekerja sama. Kemudian beberapa kesenian Burok, kemudian Dok-Dok Banjarharjo yang sebetulnya kita pengen pada pelaksanaan hari jadi ini mereka tampil sebagai bagian dari seni unggulan daerah. Hanya saja kondisi yang masih dalam kondisi pagebluk ini dan kemudian juga ada edaran PKM yang berlangsung tadi saya katakan di 11 sampai 25 sehingga akhirnya panitia induk hari jadi tahun 2021 yang ke-353 ini kita hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang substansi kayak ziarah, kemudian sidang paripurna. Nah, ini yang kami mohon maaf. Nah, kembali kepada persoalan itu memang setidaknya mereka yang ingin tampil berekspresi harus melakukan eksplorasi gerak, kemudian eksplorasi berestetika, dan yang paling penting tidak hanya sekadar goyang kemudian didandani dengan boneka dan kemudian ada suara musik dan sebagainya. Inilah yang mestinya memang ini kita harus
harus melakukan upaya ini, tapi kita seperti halnya dulu contoh calung ya, calung kan marak. Nah, kemudian ketika ada beberapa calung yang kita jadikan sebagai bagian dari duta seni yang pernah kita lakukan, mereka kemudian melakukan semacam belajar lah. Nah, kemudian juga contoh lagi adalah barongsai, kemudian juga contoh lagi adalah beberapa kesenian tradisional. Jadi dengan demikian ini bisa menjadi tawaran yang menarik, dan paling tidak ini tidak hanya kebudayaan tapi nasi wisata, tapi sampai sekarang kan masih tutup. Ketika nanti masa normal itu tentu saja mungkin ada kegiatan event yang melibatkan beberapa tampilan-tampilan yang tadi sering dikeluhkan, adanya beberapa seni-seni yang kemudian dalam pengertian tanda kutip ya, yang menjadi tren dan kemudian diikuti oleh publik sebagai bagian dari upaya mencari kehidupan, jadi mencari penghidupan. Oleh karenanya, berkaca dari persoalan boneka mampang ini, tentu tidak hanya menjadi bagian dari tugas bidang kebudayaan, tapi ini adalah implementasi dari persoalan yang sekarang ini kita mengalami yang cukup serius ketika adanya Pak Gebluk ini memang meluluh lantahkan aspek kehidupan normal. Dan saya harapkan ini juga mulai untuk melakukan ini, karena paling tidak ini juga dalam kondisi seperti ini kan tentu akan melibatkan semua pihak, tidak hanya kami. Nah, berekspresi berkesenian oke, namun dalam kondisi yang kita mengalami persoalan ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi semua pihak, dan kami tentu akan membuka fasilitasi. Di antaranya adalah kami menyediakan event-event kesenian tertentu, tetapi dengan catatan ada kurasi sehingga tontonan itu layak ditonton dan kemudian tentu saja adalah menarik, tidak hanya secara jumlah kolosal pemain, tapi juga maknawi yang semestinya menjadi kita pertimbangkan ketika seni pertunjukan itu digelar. Saya kira ini catatan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.